Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang cara membagi IP menggunakan metode VLSM atau bisa disebut dengan Variable Length Subnet Mask. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bakti Sanjaya. Saya siswa TKJ dari SMK Dwija Bakti 1 Jombang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara membagi alamat IP pakai metode VLSM. Tonton sampai akhir biar mudah dipahami, oke? Sekarang saya akan menjelaskan VLSM itu apa sih? Singkatnya gini, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah cara bagi jaringan supaya nggak boros alamat IP. Bayangin, kalian punya kotak besar penuh permen. Tapi tiap kelompok butuh jumlah permen yang berbeda. VLSM bantu kita bagi permen itu sesuai kebutuhan biar gampang dan nggak ada yang kebuang. Jadi intinya kita membagi kue itu permen itu sesuai pada masing-masing anak. Jadi terbagi sama rata gitu. Dan untuk metode pembagian IP ini ada dua, yaitu FLSM dan VLSM. FLSM atau Fixed Length Subnet Mask adalah metode di mana semua subnet dalam jaringan pakai subnet mask yang sama, sehingga setiap subnet mempunyai jumlah alamat IP yang sama, nggak peduli kebutuhannya berapa. Jadi untuk yang VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah memungkinkan setiap subnet punya subnet mask yang berbeda sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan. Jadi alamat IP bisa dialokasikan secara lebih efisien. Saya akan menjelaskan apa itu VLSM. VLSM adalah metode subnetting yang memungkinkan kamu membagi jaringan menjadi subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan jumlah host. Berbeda dengan fixed subnet yang memungkinkan semua subnet sama besar. VLSM lebih hemat alamat IP karena subnet disesuaikan dengan jumlah perangkat yang dibutuhkan. Oke, kita sekarang pakai contoh yang gampang. Misalnya, sekolah kita mempunyai jaringan IP 192.168.1.0/24. Nah, di sini kita butuh 50 komputer di lab komputer, 20 komputer di ruang guru, 10 perangkat buat server WiFi. Tugas kita adalah membagi jaringan ini pakai VLSM biar alamat IP-nya cukup dan nggak mubazir. Simak caranya. Nah, sekarang kita praktek langkah-langkah VLSM. Langkah pertama, urutin kebutuhan dari terbesar ke terkecil. Jadi kita urutin yang terbesar, yaitu lab komputer, yang kedua ruang guru, yang ketiga server WiFi. Kita mulai dari yang terbesar biar gampang ngatur alamatnya. Setelah kita urutkan dari yang terbesar, langkah kedua kita hitung subnet mask untuk tiap kebutuhan. Tiap subnet harus muat jumlah hostnya. Caranya kita cari pangkat 2 yang cukup. Jangan lupa kita tambah 2 alamat buat network sama broadcastnya. Sebagai contoh, di lab komputer kita butuh 50. Nah, di 50 kita tambah 2. Jadi 50 tambah 2 sama dengan 52 alamat. Nah, untuk 52 alamat, pangkat 2 terdekat adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kenapa kita pakai 64? Karena kita harus di atasnya 52 alamat tadi. Jadi kita pakai 64. Kita lihat di tabel subnettingnya, 64 itu slash berapa? Ternyata slash 26. Jadi kita pakai slash 26.
dan slash 26 memakai 192. Jadi hasilnya 255.255.255.192. Kemudian di ruang guru membutuhkan 20 host. Jadi 20 kita tambah 2 sama dengan 22. Nah, pangkat 2 terdekat adalah 2 pangkat 5 karena hasilnya 32. Jadi untuk 32 kita pakai slash 27. Kalau kalian tidak tahu, kalian cari sendiri untuk tabel subnettingnya. Slash 27 memakai subnet berapa? Slash 27 subnetnya 224. Jadi 255.255.255.24. Kemudian kita ke server wifi yang butuh 10 host. Jadi kayak tadi 10 tambah 2 sama dengan 12. Pangkat 2 terdekat dari 12 adalah 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Dan slash 18 itu hostnya 16. Jadi cukup untuk server wifi. Jadi subnet masnya adalah 255.255.255.240. Nah, sekarang kita bagi alamat IP. Kita bagi alamat 192.168.1.0/24 ke 3 subnet, mulai dari yang terbesar. Yang pertama lab komputer /26 64 alamat. Dari 192.168.1.0 sampai 192.168.63. Ya, jadi ini 63. Alamat buat komputer bisa dari 192.1.1 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Nah, untuk broadcast kenapa titik 63? Karena 63 ini adalah hasil akhir dari alamat, total alamatnya. Untuk network adalah hasil awal, dan host itu adalah hasil tengah-tengah antara network dan broadcastnya. Kemudian kita lanjut ke ruang guru. Untuk ruang guru kita butuh 20 host. Tadi kita sudah menghitungnya dan kita dapat slash 27 yang mempunyai 32 alamat. Nah, lanjut dari IP 192.168.1.63 kita lanjut. Jadi kita memakai rentang IP-nya adalah 192.168.1.64. Nah, berhubung slash 27 ini adalah 32. Nah, 64 sampai ke 95 itu jumlahnya 32 ya. Untuk networknya seperti biasa adalah IP pertama yaitu 192.168.1.64. Dan untuk broadcastnya adalah IP terakhir dan yang mempunyai titik 95. Untuk hostnya mulai dari 65 sampai 94. Nah, sekarang kita ke server wifi. Di server wifi kita butuh 10 host. Nah, 10 host kita tambah 2 sama dengan 12. Kita cari pangkat 2 terdekat. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Itu cukup ya untuk 10 host. Nah, untuk subnet masnya kayak tadi slash 28 berapa oktet terakhirnya, yaitu 240. Untuk alamat IP-nya kita lanjut dari ruang guru tadi yang 192.168.1.95.
untuk server WiFi mulai dari 192.168.1.96/28 itu jumlahnya 32. Jadi dari 96 sampai 111 jumlahnya 32. Untuk network kita pakai IP pertama seperti biasa. Untuk broadcast pakai IP yang terakhir atau 111. Nah, sekarang kita cek tabel IP-nya. Kita urutkan jadi seperti ini supaya lebih gampang. Setelah semua sudah tersusun, kita coba kasih IP ke perangkat. Misalnya kita kasih IP ke komputer di lab pakai 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian di ruang guru kita pakai 192.168.1.70 dengan subnet mask 255.255.254. Ini artinya tiap perangkat tahu di subnet mana dia berada. Nah, terima kasih. Itu tadi adalah cara bagi IP VLSM. Gimana? Gampang kan? Sekarang kalian coba sendiri di lab sekolah atau pas praktek jaringan. Jangan takut salah, soalnya belajar jaringan itu kayak main puzzle. Lama-lama pasti nyambung. Kata teman saya, jaringan rapi hidup happy. Nah, share ke teman-teman kalian biar sama-sama jago di jaringan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.